Jadi yang diinginkan di Abu Syik supaya Acehnya berkuat, Acehnya berjeroh, Acehnya bersatu, Acehnya tak pergi salam bak masa kejayaan lagi. Jadi Abu Syik walaupun gedenya jauh bidang doa Kanada, don tetap berbicara, sampaikan yang hak. Tegakkan kebenaran. Tegakkan kebenaran sekalipun bumi akan runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terangkai dengan ucapan selawat kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, rahmatan lil alamin, yang sangat patut bagi kitanya untuk senantiasa dapat banyak ucapan selawat. Setidak-tidaknya adalah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan yang terbaik kepada orang yang mengucapkannya. Istimewa urojo tuan ingin pegang sebuah video dengan judul Abu Syik urang gasin hanle kecaci urang god-god. Pakal lung pakai videonya sebab pada mula yang kau ikut lung kalan sebuah video Abu Syik yang berjudul Abu Syik han gekun ke ulama. Nyai lung sangat menarik, sangat serius. Makanya video Abu Syiknya lung nonton, padum-padum ge, lung cermati, orangnya lung buat analisa berulang-ulang sehingga luncuk sebuah kesimpulan, lung ingin ikut berpartisipasi karena tertarik lung dengan pu yang dipegah oleh Abu Syik urang gasin di negara Kanada. Cuman segalam jih boleh lung pegah cit kepada syara-syara lun yang untuk nonton, saksikan video yang lung pegatnya, saksikan cit begat, saksikan cit berulang-ulang, dengar ia begat, orang yang dicok kesimpulan. Baik ini bi komentar sembarangan tanpa dengar. Jadi menyotruh, menyokepegah oleh urang awai. Nyan menyotajak ikut betul buat lun. Yang ada tak kalan, pu dah saksikan, pu yang tak dengar. Baik tanggapi sembarangan. Jadi menyotanggapi sembarangan nampak nanti kelentuan dan kena Abu Syik yang bangai, tapi drone sendiri ni pelemah bangai buat orang ramai. Jadi pu yang nak pegah apa orangnya? Yang nak pegah apa orangnya? Lon yang tertarik dalam video Abu Syik yang terakhirnya, na limang buah kelompok yang gekecam di Abu Syik. Nyalo menarik. Maka ji lon tanggapi. Kan? Lon tanggapi yang positif, yang bermanfaat, yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa Aceh dan negara Aceh yang mulia. Yang kekejam di Abu Syik yang pertama, urang munafik. Dak urang munafik cukup jai orangnya. Termasuk yang urus negara. Pakai ban tak tanda urang munafik. Urang munafiknya hantaban haba ngembut. Wadai pegah haba luar biasa. Ni kalian wadai kampanye macam juk janji. Wadai kana jabatan ketua ke rakyat. Nya urang munafik. Nya yang kekejam di Abu Syik. Dan kan Abu Syik pergi kecam, tak mandang urang, nya kecam dengan tindakan yang lainnya. Yang kedua, dalam video Abu Syiknya kecam urang murtadin, urang-urang murtad, urang-urang yang urangnya pegah harim, tengok yang harimnya pergi pajauh cit. Maka dah pegah harim, bila dah pajauh. Maka dah pegah hanjut, bila dah pebut. Yang kebenci oleh Abu Syik. Yang kedua, dalam video Abu Syik yang paling kebenci adalah urang yang berkhianat. Urang je hebak berjuang sama-sama dengan rakyat. Urang je hebak ten penderitaan sama-sama dengan rakyat. Jina Wateka Jaya 16 tahun duduk kuasa, rakyat sengsara. Maka ada kalan dek, pakan urangnya. Rakyat duduk di Aceh. Pada Haipeng, tumpah ruah. Samping na APBN, na APBD kan. Kemudian na APBK,
Kemudian dana otonomi khusus, tapi rakyat katanya dipakai karena dananya disalah urus atau diurus oleh orang-orang yang tidak mampu untuk mengurusnya. Sehingga terjadilah pengkhianatan kepada masyarakat. Ipajuh ada anak yatim, ipajuh ada syuhada. Oleh yang geput, yang kekecam di Abu Syik adalah orang-orang yang melegalkan riba. Riba di Aceh tingkat sangat berbahaya. Nanggro Aceh, nanggro syariat. Tapi rente ni rata gapung kita mong, ya cok peng riba. Oleh yang pegat peng riba, ke legal resmi lom. Misiji igampung lewat BUMG, ipu bungong peng 8% bungong. Honian PNPM di tiap kecamatan, ipu bungong peng. Nya hana urung thap. Makaji gutanyong le busi ho ka ulama, ho ka dengku, ho ulama pewaris Nabi. Kemudian yang kelima, yang kekecam di Abu Syik adalah kan mandum ulama. Yang kau ni dengar apa dia Abu Syik begot. Kan mandum ulama yang kekecam di Abu Syik. Yang kekecam di Abu Syik ulama sok. Pakiban ulama sok? Ulama sok adalah ulama jak preh-dah buat pintu penguasa yang zalim. Ulama soknya ulama atas panggung, yubuh pemimpin yang zalim, yubuh pemimpin yang nak togok ke masyarakat. Jadi punya pemimpin ni dengan togok, ketika hidup buat jabatan tinggal korupsi tu, tak boleh tu. Makanya idanya dengan peng tertuh riba ke puah Abu Syik, dipe 5 ton kedang dipe. Dengan peng tertuh riba 5 ton kedang dipe. Ketika you pilih dah, you peng tertuh riba. Punya dipe masyarakat 5 ton. You korupsi habis sagau, habis harta, habis tempat di korupsi. Kemudian yang luar biasa, long tertarik ke Abu Syik adalah tatkala Abu Syik sangat memuliakan ulama pewaris Nabi dan diklaim bahawa sekitar 50 rotu lebih kurang ulama pewaris Nabi di Aceh. Pu yang gewaris di Nabi. Nabi hana gewaris tanah. Nabi hana gewaris kebun sawit. Nabi hana gepegat warisan gekebah nehun, gekebah tambak di Aceh. Hana gekebah demoh tiwa. Yang nak gekebah di Nabi, yang pertama Al-Quranul Karim. Yang kedua hadis yang sahih atau sunnah. Yang kelihatan yang gekebah di Rasulullah SAW adalah sahabat-sahabat yang mulia. Maka gepegah di Rasulullah punya pelera Nabi selamat ma'ana alaihi wa ashabi. Ni ikut Lut dan ikut sahabat Lut. Nyakuh yang ulama pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan takut kepada penguasa. Tapi punya ulama sok yang termakut kepada penguasa. Maka hang gejia pendiri fatwa yang bertentangan dengan keinginan, dengan kemauan penguasa walaupun kan nampak kezaliman dan kebejatan. Jadi nyaku yang kekecam. Sekala itu sebuah contoh. Imam Ahmad bin Hanbal idrab di Raja Biduan. Iba wa istana. Pergi pegah di Raja Biduan. Imam Ahmad bin Hanbal tolong nepegat sebuah fatwa Al-Qurannya adalah makhluk. Gepegah oleh Imam Ahmad bin Hanbal nyo hanjat long pegat Al-Quran sebagai makhluk. Makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah. Menyodor yang hanya pegat ke Raja Biduat, tempat drone jino kali rumah, tempat drone di penjara. Icok Imam Ahmad bin Hanbal di dalam penjara. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan disiksa baju yang pakai, yang naik pakai sabuh hiluwa. Sabuh hiluwa menyebab haba ketanya jino kan, hiluwa tutup tuut. Dan menyok tarik waktu tutup onian handih putat. Yang ke dengan ibadat dengan pakaian yang lainnya Imam Ahmad bin Hanbal gusalat di penjara. Si malam ipoh disiksa supaya getem pegat sebuah pengakuan, getem pegat sebuah fatwa Al-Qurannya sebagai makhluk. Jadi nyajuk dikutak katik di Raja bin Abi Duan. Kekele Imam Ahmad bin Hanbal menyolong pegat fatwa Al-Quran sebagai makhluk. Long selamat, long jut long rumah, jut long ya ba istana. Long lepeng, long le dinar, long le dirham. Tetapi mandum rakyat akan sesat. Nyan kalian identitas ulama pewaris Nabi. Jadi kan yak mudahah, yak me proposal bak tempat-tempat yang hinan bersarang dengan segala macam kemaksiatan.
yang luar biasa Abu Syik dalam video Abu Syik yang terakhir adalah pusaka yang dikebah oleh Nabi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nyokeh pedoman pakai pegah menang supaya lahir persatuan, supaya lahir ukhuwah Islamiah, supaya lahir kebersamaan di Aceh. Karena di balik persatuan, di balik kebersamaan, di balik itu semua akan lahir sabuh kemakmuran. Nyo yang diharapkan di Abu Syik. Cuma yang kepada syarah-syarah lain, apabila pergi saksikan video Abu Syik, saksikan bercermat. Orang yang bercik necok kesimpulan, orang yang bercik nak sabuh analisa. Jadi baik salah necok kesimpulan. Jadi yang diinginkan di Abu Syik supaya Acehnya berkuat, Acehnya berjeroh, Acehnya bersatu, Acehnya butek tapi kita lomba masa kejayaan lagi yang kau pernah berasa li Sultan Iskandar Muda. Lahir hukum yang berkeadilan, lahir pemerintahan dengan rakyat yang penuh dengan kemakmuran. Jadi ini yang sebenarnya yang diharapkan. Jadi katanya baik salah tajak kesimpulan, salah tajak kesimpulan untuk tak caci maki. Seharusnya udung-udung yang tidak perlu dicaci maki. Cuma cara yang berbeda. Cara Abu Syik menang cara roh. Cuma baik ni kira cara baik necok buat cara yang pegah haba. Necok kesimpulan inti dari haba yang kepegah legoknya. Yang diinginkan legoknya di Aceh baik lena kemungkaran. Di Aceh baik lena kezaliman. Mampakan kok yang teriak-teriak ini hinang kelau Kanada. Sebab di Aceh hanya le urung pegah hatayan. Di Aceh mandu urung kabeh demakot. Hangga le pegah hatayan sebab menyoga pegah hatayan berurusan nanti. Berurusan sampai ro, berurusan dengan puasa orangnya. Sehingga ya dan kalau di Aceh hanya urung pegah, Abu Syik ambil alih walaupun di tempat lain. Jadi baik alih kehidupan di Acehnya urang udip dalam lingkaran kemaksiatan. Udip urang dalam lingkaran kezaliman. Sebab di Aceh negara syariat, tapi tekalan tu riba berjalanlah. Kadang-kadang ika mata gaji ulama kekalan nyan maksiat. Tapi ke imro ke karena pakot nyan takut beresiko. Nyo sebenarnya yang tidak diinginkan. Nyan kan Abu Syik mandum kudanya tidak menginginkan hal yang lainnya. Aceh begot, Aceh bermakmu, Aceh berjeroh. Dan untuk penjeroh Aceh memang ada sebenarnya. Orang Aceh mandum galak ke Islam. Tapi orangnya baik galak mentang. Sebab kalau berpegah di Allah Subhanahu Wa Taala kan. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'. Jika sekiranya penduduk bumonyo beriman bertakwa kepada Allah, Allah curahkan nikmat dari langit. Tapi menyo tanya ingkar, berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, berbuat kebejatan, berbuat kemaksiatan. Riba di mana-mana, kemaksiatan ada di mana-mana, zina ada di mana-mana. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Dia Allah akan gesiksa katanya lantaran katanya ubud yang salah. Yang kagak bernyanyi di Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qur'an Karim. Ini ke yang tersedihkan. Jadi ini persiapan ke depan katanya baik sampai AATP dengan peng seribe, dengan peng tertuh ribe. Sehingga membawa malapetaka bertahun-tahun. Kalau untuk katanya Itare na panjuri lemo kairop. Ya Aceh Tenggara na panjuri te kairop. Nya miliaran men. Olehnya yang cukup mengerikan, yang cukup menyedihkan, yang cukup konyol adalah di Tigli. Di Tigli ipegat tutu dan ipegat peng kabeh hijau. Jadi nyokuh sebenarnya yang tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat Aceh. Makanya masyarakat Aceh urangnya harus mendukung setiap kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Ini diingat dalam kita dia 7. Kebedah 7 dro urang-urang anak-anak muda yang taat kepada Allah. Karena raja akan sangat zalim, ingin berlindung menyelamatkan diri. Itu tak lihat saya atau helikot. Tu pada tengah jalan kecok anu batai geram mata. Ikut lihat saya. Pen hom long. Ilong kalau sudah drone. Ilong lang sudahnya kebenaran yang nak drone. Yang kena kalah tahu contoh, yang namanya benar belaan urang kan. Asal aji ikut. Itu ya sampai lebih agak aji yang tayang. Jadi setiap kebenaran, siapapun yang menyuarakan kebenaran, kita harus sami'na, kita harus wa'ata'na, kita harus dengar dan kita harus taat. Jadi Abu Syik walaupun gedenya jiuh, idang doa dada, don tetap berbicara, sampaikan yang hak.
Tegakkan kebenaran. Tegakkan kebenaran sekalipun bumi akan runtuh. Jadi nyokuh yang harapan mandum gedanya. Jadi yang dicaci lia busi adalah kan pribadi. Yang dicaci adalah karakter manusianya. Jadi karakter penjilat, karakter pengkhianat, karakter ulah masuk. Jadi yang dicaci tabiatnya. Jadi mudah-mudahan nyokuh lon sangat mendukung siapapun. Pukul hino di Aceh, pukul di Indonesia atau di mana saja. Setiap orang yang menyuarakan kebenaran, kita harus berada di belakang mereka. Ada hanjit tak pegah kedua tu, tak peung habagap. Bek umbana udum pegah yang ged, gedanya bengeh. Bulam tepeh gedanya. Jadi kan islah tepeh hana tepeh. Kan islah keneng hana keneng. Setiap kebenaran itu ajakan kepada yang baik, mungkin saja suatu saat kita akan menjadi orang yang baik, dan itu harapan. Jadi mudah-mudahan silakan siapapun hari ini bersuaralah demi kebaikan, bersuaralah demi kebenaran, bersiaplah untuk mencegah segala macam kemungkaran dan kezaliman, dan ia adalah merupakan bahagian daripada kehidupan. Ya pegah di Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pat mantang gedanyo, so mantang gedanyo, bicaralah yang hak, bicaralah yang ma'ruf, cegah yang mungkar kalau kita ingin mendapatkan sebuah keberuntungan. Mudah-mudahan semoga ada manfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.